Loh ya, aduh ora sholat, begitu kan Bu? Iya, ada lagi yang senang, alhamdulillah aku lagi jadi nggak perlu mikir sholat isya, langsung tidur saja. Enak ini. Ada yang begitu, naudzubillah min dzalik. Kalau orang-orang yang baik kurang jatahnya ibadah itu gelo. Da'buhum fit ta'ah. Kebiasaan mereka itu taat. Taat itu nikmat, taat itu enak. Ya, kalau orang yang udah bisa ngerasakan seperti itu, diajak yang lain yang nggak enak. Saya pernah pergi sama seorang ulama. Ulama ini diajak makan di sebuah tempat. Terus ulama tersebut noleh ke saya mengatakan, Novel, kita masuk dunia lain. Ya, kita masuk dunia lain. Jadi kalau bukan dunia taat yang biasa-biasa saja, itu dianggap dunia lain. Aneh, gak enak. Seperti apa? Ikan dikeluarkan dari air. Gimana itu? Ya kan? Kecil-kecil gitu kan ya. Sampai menggelpar-gelpar. Ikannya kan seperti itu. Nah, orang-orang soleh kalau nggak taat, nggak ibadah, kumpul dengan yang lain itu susah. Makanya orang soleh kalau ngobrol sama kita itu artinya gitu. Kenapa? Nah, kalau ngobrol sama kita mesti beritanya, tadi Pak dengar di TV, lihat nggak Pak tuh Pak? Itu ada orang begini, ada orang begini. Orang soleh nggak ngurusi orang begini, orang begitu. Yang diurusi adalah akhirat, yang diurusi Allah Subhanahu wa taala. Lah kok ngurus berita di TV, ada mobil nabrak orang, diomongkan lagi, kesel. Waktu nggak dipakai untuk seperti itu. Tapi orang soleh harus melayani masyarakat. Makanya ketika kumpul dengan masyarakat, bersabar. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah SAW menyatakan, ya artinya, al-mu'min, seorang mukmin yang mampu bergaul dengan masyarakat dan bersabar atas gangguannya, itu lebih baik daripada mukmin yang tidak mau bergaul dengan masyarakat dan dia tidak mampu bersabar atas gangguan masyarakat. Memang kumpul dengan manusia itu susah. Makanya sampai Rabi'ah al-Adawiyah, masih ingat ceritanya Pak? Rabi'ah al-Adawiyah? Ibu-ibu ingat Bu? Ini contoh wanita yang solihah. Rabi'ah al-Adawiyah itu pernah siang benderang, panas luar biasa, jam 12 siang, bawa lampu teplok, ya, tintir itu, nyala, pergi ke pasar. Tempat yang paling ramai kan di pasar. Pergi ke pasar sambil ngomong begini, saya mau cari manusia, saya mau cari manusia. Di mana manusia? Mana manusianya? Maka orang-orang heran, ini Rabi'ah kok siang-siang bawa lampu cari manusia. Berarti yang ditemui sudah hampir tidak ada yang namanya manusia. Lah kira-kira kita manusia bukan? Mana manusia? Mana manusia? Susah. Masih ingat nggak iklan di TV dulu? Susah jadi manusia. Ya kan? Susah jadi manusia. Gambarnya monyet gitu kan? Mungkin lebih mudah jadi monyet gitu. Jadi manusia kok susah. Ternyata ngedepin manusia zaman sekarang susah. Kita nggak pengen ngerasani, datang tamu yang ngajak ngerasani. Kita nggak pengen gitu, datang tamu yang ngajak begitu. Ini nggak gampang, tidak gampang. Lah orang-orang soleh itu karena hobinya taat. Kalau diajak taat dia senang, diajak nggak taat, bukan maksiat loh ya. Diajak tidak taat, mereka tidak senang, tidak merasakan kenikmatan, tidak merasakan sesuatu yang menyenangkan. Wal hadzar mimma yusqituhu wa yujibu daral bawar. Dan orang-orang soleh selalu waspada terhadap segala sesuatu yang menyebabkan Allah murka, menyebabkan mereka itu akan masuk ke negeri kehancuran, yaitu neraka. Waspada. Ini menyebabkan neraka. Ini menyebabkan Allah murka, ditinggalkan. Ini ada satu orang soleh, tapi jangan dicontoh. Ini umat nabi-nabi terdahulu. Umat nabi-nabi yang terdahulu, jangan dicontoh. Itu pernah gak hujan ya, lama gak hujan. Terus beliau itu berdoa, ya Allah, berkat sesuatu yang ada di mataku ini turunkan hujan. Beliau ini tunanetra, hujan turun terus. Akhirnya nanya, kenapa kok kamu doanya begitu langsung hujan turun? Padahal kami doa macam-macam hujan tidak turun. Dijawab, iya, sewaktu-waktu saya jalan, kemudian saya lihat ada seorang wanita. Terus mata saya itu lihat wanita tadi sedikit, kalau bahasa kita deleng gitu ya. Terpana melihat wanita tadi, ada ketertarikan sedikit. Akhirnya saya nyesel, saya nangis, saya bilang, ya Allah,
mataku ini udah ngajak lihat wanita, ngajak maksiat, nggak layak bersama denganku. Langsung tangannya dicobloskan ke matanya, dicukil buta seketika. Karena nyesel kepada Allah. Ini jangan ditiru, nggak boleh kita niru. Ya, ini nggak boleh ditiru. Saya cuma ngambil cerita ini untuk lihat umat Nabi yang terdahulu ya. Bukan umat Islam, umatnya Nabi, entah Nabi Musa atau Nabi Isa ya, Nabi terdahulu. Karena takutnya kepada Allah gitu ya, nyeselnya sampai kemudian mata ini dicukil. Kalau kita lihat seperti itu nggak nyesel, tambah astagfirullah. Astagfirullah tapi dijeleng terus ini. Ini kira-kira bagaimana? Bahkan ada yang ajak-ajak, urung tontonan, wayu loh wong iki. Bar iki jam 5 mlaku lewat kene. Bahkan dititeni gitu ya. Lihat yang haram, dengar yang haram, tidak ada rasa takut sama sekali. Takut tuh nggak ada. Anehnya kita ini, lucunya kita, kalau nyebut neraka mestinya kan takut ya. Tapi kita ini kalau disebutkan neraka takut atau mesem? Belum bisa muncul takut, bener tuh kan belum. Yang ada terkadang rasa senyum, walaupun senyumnya senyum nggak enak buat hati kita ya. Tapi belum bisa nangis, takutnya kurang. Orang-orang soleh menghindari hal-hal yang menyebabkan Allah murka dan menyebabkan mereka terjerumus ke api neraka. Wal muhafadzati ala dzalika ma'a taghayyuril ahwali wal atwar. Meskipun kondisinya apapun berganti-ganti, sakit, sehat, kaya, miskin, senang, susah. Ini kan pergantian kondisi manusia. Mereka tidak bergeming. Sakit ya senangnya taat, sehat ya senangnya taat, kaya ya senangnya taat, miskin senangnya juga taat. Beda dengan kita, miskin suka taat, kaya suka maksiat. Contoh, pasar sepi rajin ke masjid, pasar rame rajin ke pasar. Kalau pas kerjaannya sepi, nganggur, sholatnya luar biasa. Bahkan doanya, ya Allah, ya Allah. Doanya luar biasa. Begitu dapat rezeki, doanya bagaimana? Ojo-ojo, kesuwen. Jangan panjang-panjang, terlampau lama. Perubahan kondisi merubah iman kita. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ya kita jujur, kita masih seperti itu. Atau mungkin sehat ibadahnya kuat. Begitu kena masuk angin sedikit saja, sholatnya hilang. Aras-arasan, kemudian buat alasan macam-macam. Saat dia punya kekuasaan, ya nggak punya kekuasaan, minta kekuasaan, nggak punya kekuasaan, sholat hajat, para kiai, ulama didatangi. Begitu punya kekuasaan, langsung lupa kepada para ulama, ya lupa pada yang namanya sholat hajat, bahkan menggunakan kekuasaannya untuk maksiat. Lain orang soleh, kondisinya apapun tidak merubah beliau itu. Mau sehat, mau sakit, ibadah atau lempeng ibadah, hobinya di sana. Naam. Ahmaduhu ablagha hamdin wa azka. Aku memuji Allah dengan pujian yang paling sempurna dan paling suci. Wa ajmalahu wa anma. Pujian yang mencakup semua nikmat Allah dan pujian yang bisa menyebabkan nikmat itu menjadi bertambah banyak. Wa asyhadu an la ilaha illallahul barrul karim ar-raufur rahim wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh al-hadi ila siratin mustaqim wa da'i ila dinin qawim. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa ali kullin wa sairis salihin. Ya, ini Imam Nawawi ternyata mengucapkan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW, untuk semua Nabi, untuk seluruh keluarganya Nabi, dan untuk semua orang yang soleh. Padahal kalau sholawat itu aslinya cuma untuk Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Tapi ditambah di sini sholawat untuk orang-orang yang soleh. Artinya sholawat kepada Nabi, kepada keluarganya itu boleh. Dikiaskan dari situ berarti sholawat kepada sahabat juga boleh. Dikiaskan dari situ termasuk bersolawat kepada orang-orang yang soleh ini. Wasairis solehin. Dan juga untuk semua orang yang soleh. Artinya rahmat dan keberkahan Allah semoga terlimpah kepada mereka semua. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu an yut'imun. Ini disebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 57. Az-Zariyat 56 sampai 57. Allah mewahyukan. Ayat pertama yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya, ayat yang pertama. Biar kita ngerti kenapa ayat ini yang pertama kali disampaikan, karena memang yang paling penting dalam hidup kita ini paham ini. Kalau paham ayat ini, insya Allah kita ngerti tujuan hidup kita. Kalau nggak paham, ya hidup apa, untuk apa, ya nggak mudeng-mudeng. Padahal orang hidup itu untuk apa, udah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, maupun dijabarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam berbagai hadis. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk ya'budun. Mereka itu beribadah, menyembah, mengabdi kepadaku. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah, menyembah, mengabdi kepadaku. Ma uridu, aku tidak menginginkan minhum dari mereka, jin maupun manusia, rezeki. Allah enggak minta apa-apa, ibadah terus mau minta sesuatu, enggak. Allah enggak butuh. Ya, Allah maha kaya. Wa ma muridu an yut'imuh, dan Allah enggak minta mereka ngasih makan Allah. Enggak, bukan seperti itu. Nah, ayat ini wa hadza tasrihun, kata Imam Nawawi, ini sesuatu yang sangat jelas, penjelasan yang sangat jelas. Bi annahum khuliqu lil ibadah, bahwasanya jin dan manusia diciptakan untuk ibadah. Jin dan manusia diciptakan untuk ibadah. Pertanyaan, kenapa kok jin dulu yang disebut baru manusia? Karena memang jin itu adanya dulu, baru manusia setelah itu. Ya, jin itu adanya sebelum manusia. Iblis kan ada duluan kan, baru Nabi Adam. Iblis itu juga dari golongan jin. Cuman jin yang kelasnya sangat-sangat ningrat. Ya, sangat ningrat dan sangat kuat. Itu iblis. Nah, jin ini macam-macam bangsanya. Di antaranya ada ifrit. Ifrit juga jin yang sangat kuat. Ya, sebagaimana manusia itu syu'uban wa qabail, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, jin juga bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Jin Solo nggak sama dengan jin Sunda. Ya. Jin Sukarjo sama jin Kertosuro juga berbeda. Lain-lain jin. Ya, kemudian juga jin itu punya agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Yang sudah masuk Islam ya alhamdulillah. Yang belum masuk Islam ya kita dakwahi. Makanya kalau kita ceramah dimanapun, nawaitunya jangan cuman menceramahi manusia. Kita niat semoga jin-jin yang dengar masuk Islam. Semakin banyak umat Rasul SAW, maka kita akan makin berbahagia. Makanya saya suka kalau ngundang pengajian tuh ngundang jin juga. Cuman saya nggak pengen lihat, nggak pengen dengar, ya kan? Jin-jin yang tersinggung mohon jangan tersinggung. Nawa itu memang nyinggung itu. Ya, ini memang Habib ini gimana masa pengajian nyopot jin? Memang jin itu ada. Kita sering lupa tugas dakwah kepada selain manusia. Beliau-beliau juga hadir tuh dari kalangan jin tuh ada ulamanya, ada kalangan dokter, ya, ada kalangan ulama. Jin sing mendem yono. Jin pemabuk, tapi mabuknya wallahu alam dengan apa gitu kan? Ya, mabuknya beda-beda. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jin baru manusia. Ada jin, ada manusia. Manusia itu yang paling sempurna. Manusia itu lebih kuat daripada jin. Ya, lebih kuat daripada jin. Tapi manusia nggak boleh sombong kepada siapapun juga. Siapa yang sombong akan hancur dengan kesombongannya tersebut. Makanya jangan jadi manusia yang mau diperbudak oleh jin. Ya. Nah, Ustaz, kalau ada orang mau belajar sama jin boleh enggak? Oh, namanya belajar berguru kepada siapapun. Kepada manusia boleh, kepada jin juga boleh. Ada jin-jin yang mungkin muridnya Imam Nawawi yang ngarang kitab Riyadhus Shalihin, ya kalau bisa ngajari kita alhamdulillah ya. Kalau bisa. Cuman hati-hati, itu benar muridnya atau palsu. Karena banyak jin gadungan.
Ngakunya begini, begitu, dan lain sebagainya. Ternyata demit syaitan dan iblis. Karena itu kita nggak usahlah berhubungan dengan dunia jin. Kadang ada orang neko-neko. Kumpul menungso wis bingung, cek golek kumpulan jin. Ya kan? Kumpul manusia aja udah bingung. Apalagi kemudian kumpul sama jin. Ilmunya nggak cukup, syariatnya nggak kuat, yang terjadi justru tersesat. Makanya udah kita belajar ini aja lah. Baca Al-Quran, belajar hadits, kumpul sama ulama, kumpul sama orang soleh. Bahkan kalau jin datang mau ngajari yang macam-macam, nanti dulu saya mau tanya sama ustadz saya. Jangan kamu nggak benar nih ajarannya. Ya, saya mau nanya sama ustadz.